Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Saya terpaksa bikin konten malam-malam. Ini sudah jam 1:04 dini hari. Ini gara-gara istri saya beberapa kali menangis. Karena apa? Merasa iba, merasa kasihan dengan Pak Prabowo yang begitu dilecehkan, direndahkan oleh yang namanya Anies Baswedan. Benar-benar Anies Baswedan begitu tega, begitu kejam, begitu jahat terhadap Pak Prabowo. Itu yang saya tangkap dari istri saya. Dan ternyata itu banyak berseliweran di beranda TikTok saya. Itu kaum ibu-ibu, cewek, remaja itu menangis melihat ekspresi Pak Prabowo yang begitu pasrah, ikhlas mau diapa-apain begitu, ketika Pak Anies dan Pak Ganjar saling ngobrol, mereka memberikan skor atau nilai terhadap kinerja Pak Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan. Pak Ganjar ngasih angka 5 dari 0 sampai 10. Dan tragisnya dan mirisnya, Pak Anies hanya ngasih angka 11 dari 0 sampai 100. Dan Pak Prabowo hanya bisa pasrah sama geleng-geleng dengan ekspresi, ya mungkin gak tahu ya, hatinya begitu terlukai, mau emosi mungkin sudah tidak bisa, mungkin suaranya tercekat di antara tenggorokan ini begitu. Dan akhirnya ya hanya bisa pasrah. Yang menurut saya Pak Prabowo ini ya punya kesabaran yang luar biasa ya. Meskipun tetap emosi, apalagi di awal-awal sudah diserang sedemikian rupa, bahkan mengarah ke pribadi, personal, yang niatnya ingin menjatuhkan. Dan Pak Prabowo menurut saya cukup tegar sampai akhir. Dan memang yang saya nggak habis pikir ya, Pak Prabowo di antara mereka kan paling tua, paling senior, dan sudah berpengalaman, apalagi di mata Pak Anies. Ya, Pak Prabowo meskipun dianggap sekarang musuh politiknya, tapi kan dulu-dulu pernah berjasa, paling tidak menjadikan Pak Anies menjadi gubernur Jakarta. Dan tentu banyak pengorbanan dari Pak Prabowo, bukan hanya partainya, tapi juga beliau sendiri. Hartanya sudah diberikan kepada Pak Anies demi memenangkan pemilihan gubernur Jakarta. Itu kok nggak dilihat begitu. Jadi sampai sebegitunya istri saya dan mungkin para wanita-wanita lain, kok tega ya ada orang yang sekejam itu, sejahat itu atas kebaikan orang lain begitu. Mau dihargai, diapresiasi gitu. Jadi Pak Prabowo di mata Pak Anies itu nggak ada baik-baiknya, nggak ada positifnya, nggak ada mungkin faedahnya, nggak ada manfaatnya. Kerjanya ya nggak ada begitu, nggak ada jasanya buat negeri ini. Mungkin Pak Prabowo jadi tentara, sudah perang dengan penjajah, dengan kaum separatis gitu. Bahkan ibaratnya nyawa sekalipun rela dikorbankan. Itu kayak nggak ada harganya sama sekali di mata Pak Anies. Nah, itu yang kayaknya justru Pak Anies itu menimbulkan banyak kebencian, menebarkan kebencian, dan semakin melukai perasaan hati. Ya oke lah, Anies pintar, cerdas, intelektual, hebat berretorika, bermain kata-kata, luar biasa. Tapi cuma pertanyaannya, gak ada sedikit pun rasa hati terhadap Pak Prabowo, mbok sedikit berempati. Karena saya yakin Pak Anies tahu Pak Prabowo orangnya mungkin temperamen, mudah emosi. Dan Pak Anies kayaknya memanfaatkan kelemahan Pak Prabowo
yang mudah disulut emosinya. Mungkin tahu kemampuan komunikasinya, berbicaranya, mengemas kata-kata, penampilannya. Saya yakin Pak Anies tahu kelemahan Pak Prabowo, sehingga ya enak saja diserang mulai dari awal sampai akhir. Bahkan ini ya, istri saya sampai sedikit rasis ya. Apa gitu ya? Kalau orang bukan orang Jawa, nggak ada pekewuh-pekewuhnya, nggak ada rasa mesake begitu ya. Ya pokoknya terjang aja demi untuk meraih kekuasaan. Yang penting secara logika masuk. Yang penting ada data, ada fakta. Yang penting ada argumentasi yang kuat. Ya, tapi ini terserah penilaian dari masyarakat Indonesia, para pemilih, para netizen. Ya ini hanya sekedar ungkapan saya setelah mendengar, melihat ekspresi dari istri saya yang kalau melihat tayangan atau melihat ekspresi Pak Prabowo waktu debat itu langsung otomatis menangis. Dan ini ternyata banyak sekali konten-konten video dari terutama dari kaum ibu-ibu, cewek, bahkan dari usia remaja gitu ya, anak-anak milenial yang juga menangis merasa iba terhadap Pak Prabowo gara-gara kebencian Anies yang luar biasa demi kekuasaan.